Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat kan menanti pengumuman SKD? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi bidang. Nah, teman-teman sekalian, di video sebelumnya saya sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang persiapan untuk wawancara dan micro teaching. Untuk video kali ini, yang saya akan ceritakan adalah pengalaman dalam mempersiapkan diri menghadapi CBT. Karena untuk SKB ya, selain wawancara dan micro teaching, ada juga ujian yang namanya CBT. Itu nanti teman-teman sekalian akan ujian lagi menggunakan komputer, jadi mirip-mirip seperti CAT di SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Nah, kali ini yang akan saya ceritakan adalah poin-poin apa saja sih yang harus teman-teman pelajari untuk menghadapi yang namanya CBT. Kalau teman-teman bertanya tentang soalnya satu persatu, saya mungkin tidak bisa berbagi cerita ya, karena ingatan saya juga terbatas, paling hanya satu dua soal yang saya ingat waktu itu. Tetapi di sini yang lebih saya tekankan adalah teman-teman perlu mengacu pada pengumuman resmi terkait kisi-kisi untuk ujian SKB tersebut. Nah, untuk kisi-kisi resminya ini teman-teman akan dapatkan ketika pengumuman SKD. Jadi baca dulu dengan teliti pengantar atau surat pengumuman SKD tersebut, karena di situ akan ada petunjuk, akan ada penjelasan tentang ujian di tahap selanjutnya. Bisa saja tipe soalnya atau kisi-kisinya adalah sama dengan yang saya alami di tahun 2020, tetapi bisa jadi berbeda. Karena waktu itu kami masih di bawah institusi Kemendikbud ya. Untuk sekarang sudah berubah lagi menjadi Kemendikbud Ristek. Bisa jadi berubah, bisa jadi kisi-kisinya memang masih tetap sama. Namun sebagai gambaran, saya akan menampilkan file pengumuman tersebut. Jadi untuk mempersiapkan diri, rekan-rekan boleh mengambil paling tidak gambaran umum gitu ya. Kira-kira CBT itu seperti apa modelnya, gitu ya. Nah, saya akan share dulu filenya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi setelah alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kelulusan untuk melaju ke tahap SKB. Nah, yang perlu kita cermati, coba kita lihat ya poin 7 untuk poin A sampai D. Karena untuk poin E adalah tes wawancara atau unjuk kerja atau micro teaching, itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Nah, oke. Untuk yang pertama kita lihat nih ya, poinnya adalah kisi-kisi yang pertama adalah tes literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, di mana dalam tes ini peserta akan diukur tentang pengetahuan dasar dan wawasan terkait substansi pendidikan dan kebudayaan atau pendidikan tinggi. Jadi yang saya persiapkan ya ketika setelah membaca kisi-kisi ini adalah berkaitan dengan poin A ini, membaca aturan-aturan tentang pendidikan, Kementerian Pendidikan, termasuk juga undang-undang, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan menteri atau kebijakan-kebijakan pendidikan yang terbaru. Misalnya nih, kalau saat ini yang lagi digalakkan ya di setiap kampus itu adalah kampus Merdeka atau proses belajar MBKM gitu ya. Nah, silakan teman-teman explore bacaan-bacaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Termasuk juga pelajari aturan-aturan kepangkatan gitu ya. Karena salah satu yang saya ingat soal di bagian literasi Kemendikbud ini adalah menanyakan gaji gitu ya. Sebagai gambaran saja, itu salah satunya ya, bukan semuanya tentang itu. Salah satu yang saya ingat adalah menanyakan gaji, misalnya si A adalah memiliki golongan pangkat misalnya 3B dengan masa kerja sekian tahun. Kemudian si B adalah pegawai dengan golongan pangkat 3C misalnya dengan masa kerja sekian tahun. Nah, dari kedua pegawai ini siapakah yang memiliki gaji paling banyak gitu ya. Itu salah satu soal yang saya ingat. Cuma satu gitu ya yang saya ingat, sayangnya untuk redaksi soalnya hanya satu itu yang saya ingat tentang kepangkatan. Jadi silahkan teman-teman dieksplor
tentang aturan-aturan di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua tentang kemampuan bahasa Inggris, di mana dalam kemampuan bahasa Inggris ini yang diukur adalah kompetensi dasar penguasaan bahasa Inggris, meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah. Jadi ini kalau teman-teman sudah terbiasa misalnya tes kemampuan bahasa Inggris kayak TOEFL gitu ya, itu tipe-tipenya itu seperti reading. Jadi kita disajikan teks 2-3 paragraf dalam bahasa Inggris, kemudian ditanyakan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada berdasarkan teks tersebut. Misalnya 2-3 pertanyaan itu mengacu pada teks tersebut. Nah, jawaban ini bisa saja secara tersurat ya, tertulis langsung di bacaan tersebut, tetapi bisa jadi secara tersirat atau imply gitu ya. Nah, ini yang teman-teman perlukan adalah ketelitian dalam memahami isi bacaan tersebut. Gitu. Jangan sampai salah memahami isi teks, kemudian itu menjadi salah bagi teman-teman untuk menjawab soalnya. Jadi itu ya untuk kemampuan bahasa Inggris. Silahkan teman-teman latihannya bisa dengan membiasakan diri membaca teks bahasa Inggris gitu ya, misalnya berita gitu ya dalam bahasa Inggris. Tentunya selain kita membiasakan membaca bahasa Inggris, kita juga akan dapat informasi terupdate gitu ya. Atau teman-teman juga bisa langsung banyak latihan jenis soal-soal yang bentuknya reading gitu ya. Biar tidak kaget nanti ketika berhadapan dengan soal yang seperti itu. Nah, kemudian untuk poin C dan D, saya lupa spesifiknya masing-masing poin ini, tetapi yang dalam ingatan saya untuk poin penalaran dan dimensi psikologis ini, kita seperti melakukan studi kasus gitu ya, atau kita dihadapkan dalam situasi tertentu, di mana itu memerlukan profesionalitas dan kebijakan kita dalam mengambil keputusan. Misalnya nih, kita dihadapkan pada kasus bahwa kita adalah seorang ketua prodi atau dekan gitu ya, atau kita adalah ASN yang saat itu sedang memiliki tanggung jawab penting gitu ya di kantor. Pada saat yang bersamaan, ibu kita atau keluarga terdekat kita, misalnya anak, itu juga menderita penyakit mengalami sakit gitu ya. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan adalah apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada pada posisi tersebut gitu ya. Jadi yang dinilai adalah profesionalitas, kemudian bagaimana kita mengambil keputusan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman banyak berlatih juga. Kalau teman-teman masih ingat soal-soal di TKD itu dia mirip-mirip dengan TKP gitu ya. Tips dari saya adalah berlaku dan bersikaplah ya ketika menjawab soal itu sebagai seorang asisten ASN, sebagai seorang ASN yang profesional gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin pilihan itu akan berbeda ya setiap orang, tetapi pesan saya di sini, posisikan diri teman-teman adalah seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan begitu, cara teman-teman menjawab tipe-tipe soal psikologi ini atau penalaran ini akan lebih mudah gitu ya. Posisikan teman-teman sebagai seorang yang profesional dan bertanggung jawab gitu ya. Itu salah satu kuncinya. Kemudian hal lain lagi yang perlu teman-teman siapkan adalah perbanyak membaca info-info atau isu-isu terkini gitu ya. Yang saya ingat dulu juga ada salah satu soal itu membahas tentang Kepulauan Natuna. Nah, karena waktu itu memang masih hits gitu ya soal isu tersebut. Silahkan hari ini teman-teman bisa banyak membaca, banyak mengupdate berita, info-info apa sih yang sedang banyak dibahas di baik internasional maupun nasional gitu ya. Biar kemudian teman-teman tidak kaget mendapatkan soal untuk CBT ini. Berikutnya tipe soal lainnya yang saya ingat adalah menganalisis grafik atau bagan gitu ya, kemudian kita simpulkan. Misalnya mungkin teman-teman masih ingat ya atau sudah familiar juga dengan soal-soal misalnya kita disiapkan grafik atau bagan tertentu, misalnya tahun sekian jumlah produksi pertanian sekian ton, kemudian disajikan berapa tahun, misalnya dari 2005 sampai 2010 dengan masing-masing angka yang berbeda. Nah, di soalnya nanti kita akan diminta pada tahun berapakah misalnya produktivitasnya paling tinggi, misalnya seperti itu gitu ya.
Jadi familiarkan juga diri teman-teman dengan tipe soal yang menganalisis grafik atau bagan. Begitu ya. Selanjutnya adalah lebih ke banyak-banyak menambah wawasan, misalnya membaca atau menonton sejarah-sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian mengupdate konsep-konsep terkini gitu ya, info-info terkini dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa eksplorasi dari berbagai sumber. Saat ini sudah sangat banyak sumber-sumber yang membahas hal tersebut. Silakan teman-teman maksimalkan dan jangan lupa tetap jaga semangat, fokus dan yakin terhadap kemampuan diri teman-teman sendiri. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk cerita di video kali ini. Saya berusaha mengingat apa yang saya lalui dan apa yang saya lakukan dalam mempersiapkan seleksi kompetensi bidang, khususnya pada CBT. Mungkin demikian yang bisa saya ceritakan. Untuk CBT ini, waktu itu juga saya tidak perlu ke kampus tujuan ya, maksudnya untuk mengikuti tesnya. Jadi karena masih situasi COVID, waktu itu kami dibolehkan untuk memilih lokasi ujian yang paling dekat. Jadi silakan teman-teman pilihlah lokasi yang paling dekat dengan domisili teman-teman saat ini agar proses mobilitasnya mudah gitu ya. Dan apa ya, tentunya semakin lancar gitu ya, karena kalau sudah jauh kita belum mikir transportasi dan akomodasi dan lain sebagainya. Jadi silakan manfaatkan kemudahan-kemudahan dalam seleksi SKB ya. Tentunya seperti pesan saya tadi, tetap tunggu pengumuman resmi dari kementerian karena disitulah petunjuk dasar yang teman-teman harus pahami betul agar teman-teman tidak salah dalam mempersiapkan diri. Nah, cukup sekian. Jawab-jawab saya kayaknya sudah kepanjangan banget. Saya sharing apa yang saya lalui. Sampai jumpa di video saya sebelumnya. Jangan lupa share ya, dan like dan subscribe channel ini. Semoga teman-teman dan saya juga bisa mengambil manfaat dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.